Apa yang saya sampaikan mohon maaf lahir batin, pasti ada kekurangan dan ada kesalahannya. Kalau pas menurut Bapak kok baik, itu bukan dari saya, itu memang dari anugerah Allah. Pasti banyak salahannya, itulah kekurangan saya. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kalau nasihati kepada pengantin yang baru itu nggak usah dinasihati, sudah sangat setia loh Pak. Bapak-bapak kan sudah mengalami pengantin ya. Kadang-kadang anak muda bilang ya melek lencung pun rasanya coklat saking cintanya. Ngoten Pak singin. Pernah alami kayak gitu? Oh pernah alami, menggubu-gubu ya. Katanya yang kalau pas membuatkan minuman yang salah pun kata, aduh adik minumannya manis sekali, lezat loh gitu ya. Padahal ya kurang manis, nggak kayak biasanya ya, karena saking cintanya ya manis gitu, selalu manis saja gitu ya Mbak Bibi ya, dinikmati aja gitu. Begitu juga kadang-kadang suaminya ada salah tuh ditutup-tutup karena masih baru. Gimana? Barang baru itu di mana-mana bagus. Bagus di dalam pandangan mata, enak aja lah jalan berdua kesandung. Kenapa tadi aduh kakinya dilus-lus gitu. Nah, di anak loro kenapa tuh matamu ning endi? Nggih, Pak nggih. Lho kok ngaku lho, ampun ngaku lah. Ampun ngoten lah. Mesake Mas Amir kali Mbak Wiwi ini. Kalau nasihati yang baru itu istilahnya ya nggak demi air laut. Laut sudah asin disiram garam ya nggak ada gunanya. Masih cinta dia, masih apa aja lah yang dibuat enak aja itu. Mas Amir nggih. Nggih mawon lah. Ngaku Mbak Wiwi nggih. Boten ya Pak. Ya itulah. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang perjodohan itu mau tak mau kita jalani. Tidak ada orang yang tidak ingin tidak punya jodoh. Pasti pingin jodoh semuanya. Kok jangankan manusia, cacing aja pingin cari pasangan. Gimana? Cacing nggak punya otak pingin pasangan, pasti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengenal dalam Al-Qur'an yang tadinya sudah sampaikan, wa min kulli syai'in khalaqna zaujain. Sesungguhnya aku menciptakan dari semua sesuatu itu berpasang-pasangan. Tapi pasangannya untuk apa? La'allakum tadhakkarun, supaya kalian semuanya yang berpasang-pasang itu mengambil pelajaran, berzikir kepada Allah. Kenapa kok saya pasangannya sama Mbak Wiwi ya? Padahal dulu nggak pernah punya rencana, tiba-tiba yang direncanakan kadang-kadang nggak terjadi, batal. Yang sudah pacaran 10 tahun, kandas di tengah jalan, ketemu sekali langsung dapat. Tapi saya yakin pilihan Mas Amir inilah yang paling cocok. Yang dulu-dulu itu nggak cantik, yang paling cantik adalah Mbak Wiwi. Padahal sudah berapa kali ganti Amin Mas Oyo nih. Gimana? Oh benar, Mbak Wiwi juga demikian, paling ganteng sedunia seakhirat. Ya mantan yang lewat ku anggap no way. Sudah berapa kali Mbak Wiwi ganti? Kalau mengatakan enggak itu bohong lah. Anaknya cantik ya. Ya cantik sekali anaknya ini. Mungkin sudah 3 kali juga nggak tahu. Itu rahasia loh Pak. Tapi mudah-mudahan. Tapi betul itu nggak apa-apa. Saya kadang-kadang juga begitu Pak. Ada orang yang mau Pak, saya mau nikah jangan dulu. Kamu umur berapa? Saya sudah tamat aliyah, baru tamat aliyah, jangan nikah dulu. Kerjalah dulu. Anak-anak santri kadang begitu kan. Saya dekat dengan anak-anak perempuan itu karena saya juga bukan predikat kiai, guru aja lah. Kalau manggil saja dengan kiai ya. Jadi biasa tanyakan itu sama Mas Dana, kalau ada yang lain bolehlah dekat dengan anak-anak itu.
Dan jangan nikah dulu ya. Kenapa? Puaskan bujangan dulu. Kok bisa? Iya, puaskan. Kadang-kadang orang cepat nikah, belakangnya nyesel nantinya. Iya betul Pak. Enten yang buru-buru nikah. Nggak mau dijawab ada. Iya, biasanya ngoten Pak. Kalau sudah nikah, pas ada kundangan, ada mata melek dikit itu, jatuh karo kain dhisik gelem aku ya. Sekarang aduh mak. Ini penyesalan itu adanya di belakang. Maka Mbak Wiwi, penyesalan itu nggak ada di depan, pasti di belakang. Mulai sekarang harus ditata niat yang sebenar-benarnya. Jangan menengok ke belakang kembali. Jangan mengingat-ingat yang sudah lewat. Jatuh ngerti jatuh nggak Mbak Lili? Nggak tahu jatuh nggak tahu. Mas Amir tahu nggak jatuh tahu? Didik tahu lah. Didik tahu lah. Ya, ada kawan saya Pak, sampai saya marah-marah itu, padahal guru agama di sekolah itu. Katanya dia pacarnya orang Dumai katanya. Kemudian dia dapat tetangganya sendiri. Pak, kalau saya duduk dengan dia udah enak saya. Nggak boleh. Kok bisa Pak? Ya nggak boleh lah. Berarti nggak cinta kepada istri yang sekarang, masih mencintai mantan yang lewat. Nggak boleh bercerita kayak gitu, nggak boleh. Makanya Mbak Wiwi kalau ada mantan 10 jangan selalu cerita deh. Apalagi ada orang lain. Mas Amir juga dibilang nggak boleh. Kalau saya boleh mengatakan haram hukumnya. Kalau ingin melupakan kepada mantan-mantan yang sudah, jangan diingat yang enaknya, ingat yang tidak enaknya saja. Yang ketika dia menyakiti hati Mbak Wiwi, menyakiti kepada Mas Amir, ingat berarti lupa dia. Kalau ingat yang enak-enak, nanti di antara kita berdua akan suatu timbul keretakan. Kira-kira gitu. Mas Amir sekarang nggak merasakan, Pak Ipul paling merasakan. Gitu ya. Wah, kondisi loh Pak, mantannya ini keumpamanya dengan dia udah sukses saya. Inilah yang penyakit yang paling bahaya, apalagi adanya Android ini sangat bahaya lagi gitu ya. Itulah makanya tadi awal yang saya sampaikan tadi, la'allakum tadakkarun. Tujuan awal nikah kepada kita semuanya adalah tadakkarun, ingat kepada Allah. Kalau ingat kepada Allah, pernikahan kita, keluarga kita pasti harmonis dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niat yang pertama karena Allah, titik. Yang kedua, niat karena Rasulullah. Orang yang tidak nikah berarti bukan umatnya Rasulullah. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Man, jadi ini Mas Dana, Kang Dana, Kang Uzi itu dia maknanya ngoten, man utawi sapane wong iku raghiba seneng. An, karena ada an maka raghiba menjadi sengit. Man utawi sapane wong iku raghiba sengit sapa man an sunnati saking sunahku, kata Rasulullah, falaisa mongko ora ana sapa man iku min ummati, ora golonganku. Loh, sing wong buri, sing bujang-bujang nak ora nikah berarti bukan umat Muhammad. Sekarang kemarin Mas Kuswoyo belum diakui Nabi Muhammad, karena sudah nikah sekarang sudah diakui Nabi Muhammad. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Maka banyaklah berpikir kepada Allah. Makanya hadis yang saya sampaikan tadi, apa hikmah pernikahan? Kata Pak Ibu tadi, hikmahnya pertama kali adalah ketemu kepada Allah. Kata Rasulullah, bagi siapa yang ingin ketemu kepada Allah keadaan suci dan disucikan, falyatazawwaj, maka nikahlah. Berarti bapak sudah jelas ahli surga. Yang hadir ini sudah dijamin masuk surga. Alhamdulillah. Kok yang jawab cuma sebagian? Nggak mau surga bapak-bapak? Iya, bapak kan sudah melaksanakan, ingin ketemu sama Allah. Man arada ayulqiya ilallah tahiran wa mutahhiran falyatazawwaj al-harair.
Bagi siapa yang berkehendak atau menginginkan bertemu kepada Allah dengan suci dan disucikan, falyatazawwaj, maka nikahlah. Kan gitu. Berarti Bapak kan sudah nikah, Pak ya? Nikah berapa kali, Pak? 2 kali? Subhanallah. Saya mengatakan subhanallah, jangan ada lagi yang punya rencana nikah kedua, Pak. Nikah kedua malapetaka. Biarin aja lah. Orang bilang nikah lebih dari 1 sunnah Rasul, pret. Saya pernah berdebat dengan seorang guru, dipakai ayat surat An-Nisa ayat 1, fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Jangan berhenti di situ dong, saya gitu. Lanjutkan ayatnya. Nah gitu ya, jangan dipotong, enak aja motong-motong ayat. Nanti bapak kepala desa duitnya banyak, cantik istri lagi. Wah, kalau nggak di istri simpanan. Nah, biar aja marah-marah lah ini. Haram hukumnya Pak. Orang nikah dari 2 hukumnya nggak berani katakan haram. 1 aja nggak habis sih Mbak Wiwi ya, nggak pernah habis. Kok 2 haram nggak percaya nanti bapak ibu jadilah marah dia Pak. Pak bisa haram kayak gitu. Saya mengatakan tuh berteking Pak, wah apa gak dalil ini Rasulullah itu nikah ini istrinya sekian. Rasulullah mulai menikah kepada orang banyak, istri banyak itu setelah Khadijah meninggal, baru Aisyah itu beristri kepada Aisyah, itu pun kehendak para sahabat, bukan dirinya sendiri. Setelah itu nikah kepada orang perempuan yang terpaut 10 tahun lebih tua perempuannya, itu sunnah Rasul. Paham enggak Pak? Nah sekarang nikah cari-cari gadis-gadis yang balita, itu sunnah Firaun. Iya sunnah Firaun, bukan sunnah Roh. Kalau ingin menikah lagi, carilah ibu-ibu yang usianya lebih tua 10 tahun. Iya, tinggal ngopain air mati. Lo gak percaya, cari sejarahnya Pak. Betul. Istri yang termuda hanya Aisyah. Nabi Muhammad dengan Khadijah umur berapa? Terpaut 15 tahun, bayangkan. Aisyah aja yang usianya baru 9 tahun. Setelah itu tidak ada lagi. Yang lain memang iya 10 tahun, paling sedikit 5 tahun. Nggak percaya, cari sejarahnya. Kalau bapak mau nggak maunya sejarahnya, anaknya punya Android, langsung klik gitu. Siapa istrinya Rasulullah, cari nanti. Terpaut itu 10 tahun 5 tahun, 10 tahun 5 tahun. Lebih tua perempuannya. Lah sekarang nyarinya ya Allah, itu kok sunnah Rasul, ya sunnah Firaun. Ya Pak Kades, ya mohon maaf Pak Kades, enten rawuh Pak Kades ya, moga-moga mboten saya ya. Mudah-mudahan itu. Makanya nikah itu hikmahnya adalah tazakkarun, ingat kepada Allah. Pak Amir ini lebih berat lagi tanggung jawabnya. Kalau kemarin tanggung jawabnya hanya dirinya sendiri, sekarang tanggung jawabnya kepada istri. Istrinya nggak sholat, Mas Amir kena dosa. Apakah istrinya nggak sholat? Bisa jadi loh Mas Amir. Hati-hati, setiap bulan dia ada tamu. Lampu merah. Ya, jam, siapkan ya. Nanti malam saya mau mendarat nih. Maaf Mas, landasan lagi becek, tak bisa datang. Loh, apa iya? Iya. Biasanya kan cuma 3 hari. Sekarang nggak 3 hari hujannya Mas. Karena lagi musim Desember ini gede sumber, jadi hujannya ini 7 hari. Jadi nggak sholat, dosa Mas Amir. Cek dulu dong. Bener nggak landasan ini becek?
tujuh tadi tengok dulu benar nggak dia. Kalau bohong, Mas Amir dosa, Mbak Wiwi dosa, karena pingin mendarat dilarang, dosanya 2 kali. Halo, halo, gimana Mbak Wiwi? Siap? Mas Amir? Siap? Cek. Walau, jangan gitu lah Mbak Wiwi, memang iya kok ya. Subhanallah, ini hukum harus begitu. Kadang-kadang bapak-bapak punya anak juga demikian. Kenapa anak perempuan saya ini kok nggak sholat? Nah, cek. Bapak kadang-kadang nggak peduli kan, anak haid, anak berhalangan, nggak peduli. Ini kewajiban orang tua, sering terjadi. Kadang-kadang cuma 4 hari, sekarang kok 5 hari. Kenapa? Teliti dulu. Itulah kekurangan di antara kita. Makanya Mas Amir harus berhati-hati, jangan ditipu oleh Mbak Wiwi nantinya. Halo. Ya, cek. Mbak Wiwi mau dicek? Mau, harusnya. Nggak mau dosa loh Mbak Wiwi. Udah hak dia loh ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf, ini ya selingan saja. Kok jorok ya? Bukan jorok, itu juga hukum Pak, memang hukum. Kadang-kadang terlena seperti itu. Saya sering juga mengingatkan kepada istri saya juga gitu. Ya, ini saya tadi makan makan ini jadi deras sekali gini. Ya, itulah kejujuran. Maka saya juga berani ngomong begitu. Saya juga selalu ngecek. Nggak mau dibohongin, gitu ya, nggak mau lah dibohongin. Ya, lagi hot-hotnya Pak Madi dilarang, ya marah lah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah yang kedua, iltamisur rizqa bin nikah. Dari orang tua dulu, perempuan itu adalah lumbungnya suami. Tahu lumbung Pak? Bang gampangnya ya. Kalau sekarang bangnya seorang laki-laki adalah perempuan. Kalau wong tua dhisik jadi lumbunge wong keluarga itu adalah ibu. Biasanya waktu dulu kita masih bujang, hasil kerja banyak tapi tidak pernah ngumpul. Habis saja untuk senang-senang sama kawan-kawan aja. Tapi begitu kita keluarga, rezeki berkah ngumpul. Ada yang menyimpan. Kalau sudah keluarga, biasanya menjadi hemat. Yang tadinya berpoya-poya ke sana kemari ke begadangan nggak jadi. Makanya iltamisur rizqa bin nikah. Carilah rezeki dengan cara menikah. Kalau sudah menikah, rezeki akan ngumpul, akan disimpan oleh sang istri. Ya gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa Bapak juga merasakan waktu masih bujang. Kadang-kadang cari kerja susah, tapi gitu sudah nikah, banyak orang nawani kerja. Gitu. Yang selanjutnya ada kata Pak Amir, lah kalau nanti saya nggak dapat kerjaan gimana? Kalau nggak dapat kerjaan, ada suatu kisah cerita pada zaman dahulu kala, namanya di kampung Mbak ya. Ada 2 sepasang mempelai, memang ekonominya sedang ke bawah. Ya nggak tahan lah sang suami. Hai adikku yang tercinta, yang aku sayangi, izinkanlah abang mau pergi mencari rezeki untuk modal hidup ke depannya. Kemana kau abang? Ya nggak tahulah, yang penting saya melangkahkan kaki, tapi izinkan. Berapa lama kira-kira abang? Tak bisa membatasi waktu, karena belum tentu dapat kerja. Tapi tolong hai adikku yang tersayang, jaga cinta kita sama-sama. Aku senantiasa mencintai kamu hai Mbak Wiwi. Aku juga Abang Amir, aku juga mencintai dirimu, gak akan kulepaskan lah. Tolong jaga di rumah ya adik Wiwi. Iyalah, ku restui kau abang berangkat untuk kerja. Berangkatlah.
suaminya berangkat jauh, kira-kira perjalanan itulah 10 hari. Dulu kan tidak ada kendaraan ya, kalau 20 tahun yang lalu di sini lu banjir begitu, wong do minggat, saiki lho mewah ya Allah. Orang pada kembali lagi sini mau pingin beli Pak ya, nggak dijual katanya, mana aja mau beli ya. Iya 20 tahun yang lewat tuh loh sini loh ya Allah ya, banjir. Terus sekarang Allah itu akan bisa merubah. Ini apa kata tadi, la'allakum tadhakkarun, karena Allah sudah mengabulkan doa bapak ibu semuanya. Bapak ibu kan selalu berdoa, duduk di antara dua sujud, apa doanya Pak? Rabbi ghufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuq. Inilah dikabulkan oleh Allah. Bapak selalu berdoa itu dikabulkan oleh Allah. Sekarang dikasih rezeki yang melimpah ruah, Allahumma amin. Pemuda tadi pergi betul, udah di tengah jalan adalah gubuk kecil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana kau? Anak muda dari seberang sana. Bapak, bolehkah saya menumpang di sini? Boleh. Boleh saya bekerja? Oh, enggak apa-apa. Tapi mohon maaf, di sini kerjanya adalah di kebun, enggak ada kerja yang lain. Enggak ada kerja di kantor, memang di hutan, kerjanya di kebun. Enggak apa-apalah. Tapi kita bikin perjanjian dulu, Bapak tua. Boleh. Perjanjian pemuda itu. Bapak, saya mau kerja di sini. Ya, pemuda, tapi gaji saya tidak akan kuambil selama saya kerja di sini. Berapa tahun, berapa waktu nggak saya boleh menentukan. Saya hanya membutuhkan makan dan minum sajalah. Kalau ada rokok, bolehlah kasih rokok. Tapi kalau enggak, cukup makan dan minum. Oh, boleh. Perjanjian di atas materai 10.000. Sekarang materinya 10.000 ya. Iya, MOU ya, Pak Kepala Desa ya. MOU dulu, perjanjian kontrak ini kerja berapa tahun tidak akan dihitung. Gaji saya simpan saja. Baiklah. Udah. Singkat cerita Pak, genaplah 10 tahun. Wah. Kalau sehari itu 100.000, kalau 10 tahun berapa kira-kira Pak? Banyak, nggak bisa ngitung. Mbak Bibi pikir apa Mbak Bibi kira-kira? 160 juta, alhamdulillah. Udahlah, dapat lahan 1 kapling. Asal betul Pak? 160 dapat 1 kapling ya? Lahan kosong. Oh, serapopo lah lahan kosong lah. Yang penting oleh aja lah. Yang penting oleh lahan aja lah. 160 kosong lah, nanti diisi sendiri ya. Udah habis waktu Pak Tua. Ini perjanjian saya mau ngambil uang gaji saya selama 10 tahun. Boleh, kapan mau pulang? Ya, kira-kira besok kalau uang itu sudah ada. Mohon maaf pemuda, saya tidak akan ngasih gaji kamu kalau kamu tidak mau menerima nasihat saya, 3 nasihat. Dia pikir, ya, gaji kamu akan kuganti 3 nasihat. Pilih duit 160 juta atau pilih 3 nasihat. Bingung pemuda tadi. Dari rumah sudah nggak punya modal, ingin cari modal, malah cuma dikasih 3 nasihat, duitnya tidak akan dikasih. Kira-kira Mbak Bibi setuju enggak? Pilih 3 nasihat atau pilih 160 juta? Halo, pilih mana kira-kira? Dua-duanya pilih. Tak bisa jawab, Pak. Bingung gitu. 160 juta ditunggu-tunggu. Cuma 3 nasihat, 3 betul ya. Tapi pemuda betul karena memang soleh. Kayak Pak Amir Kuswoyo, Mas Amir Kuswoyo ini orangnya soleh. Orangnya tekun ibadah, rajin setiap hari sholat. Mudah-mudahan nanti dekat musola selalu berjamaah dengan istrinya. Kalau tidak bisa ke musola, di rumah pun berjamaah dengan istrinya. Mbak Bibi nanti kalau lupa, ingatkan, abang, ayo kita jamaah. Karena tadi kata Bapak Aziz, kudu berjamaah, di rumah berjamaah pun jadi, walaupun tidak masjid. Mbak Bibi sanggup mengingatkan? Alhamdulillah. Mas Amir siap menjadi imam? Siap. Alhamdulillah, sip gitu ya.
Inilah yang kita tunggu-tunggu, namanya soleh solehah, harmonis, sakinah mawaddah warahmah sampai surga Allahumma amin. Nah, dipikirlah pemuda tadi tiga malam merenung, tangannya di atas dia. Iya, tidak. Dah, Allah yang akan menentukan. Boleh Pak Tua, saya milih 3 nasihat saja. Betul? Betul? Yalah. Dikasih 3 nasihat. Yang pertama, jangan mengambil jalan pintas. Apa Pak? Yang kedua, jangan sekali-kali tahu ingin. Artinya jangan kepo. Tahu kepo Pak? Ingin tahu saja, jangan selalu ingin tahu. Yang ketiga, jangan mudah memutuskan perkara. 3 ini. Oke lah Pak, siap, diterima oleh pemuda tadi. Nah, ini saya kasih bekal 3 bungkus. 2 bungkus roti untuk makan di perjalanan, 1 bungkus roti nanti makan di rumah bersama istrimu. Terima kasih Bapak, izinkan saya mau keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Doa keluar rumah. Apa enggak Mbak Wiwi? Coba. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Keluarlah, berjalan. Sudah 2 malam bertemu kepada orang tua. Nah, pemuda mau kemana? Saya mau balik ke rumah Pak. Jalan sini perjalanan ditempuh ini 10 hari. Lewat yang sebelah kiri aja cukup 2 hari. Ayalah enak yang 2 hari. 5 hari dengan 2 hari, pilih yang mana? Pilih yang 2 hari. Mau belok kiri dia. Ingat, saya dipesan Bapak tadi jangan ambil jalan pintas. Nggak jadi dia, balik lagi ke kanan dia. Loh nggak jadi nak? Enggak lah, berjalan aja lah, berjalan. Ya, kalau Bapak lewat jalan lurus ini kan bagus, tapi jauh. Tapi kalau lewat jalan sawit-sawit cepet, tapi membahaya. Kan gitu gampangnya, kan gitu ya. Yang jalan pintas ini cepet tapi membahayakan. Mungkin di tengah-tengah sana ada rampok atau begal, saya mah nggak tahu lah. Maka dia jalan yang lurus ajalah, jalan yang lama. Yang ditempuh berapa hari tadi Pak? Nah, 10 hari nggak apa-apa lah. 10 hari baru berjalan 5 hari, capek dia. Istirahat, wah ada gubuk ini. Ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kami bisa nginap di sini? Penginapan bayar. Nah, bayar lagi. Ya saya nggak bayar nggak apa-apa lah Tuhan. Yang sebelah sedikit aja lah, di garasi pun jadi. Oh ya nggak apa-apa. Numpang di situ. Pas tengah malam ada jeritan tangis. Mau tengah malam, kejut ya kira-kira Pak? Kaget badan kira-kira? Kaget. Astagfirullahaladzim. Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatan nusur. Jam berapa ini? Wah, udah jam 3 malam. Wah itu ya. Dia pengen keluar, mau buka jendela, nggak jadi. Kita tidak boleh kepo, tidak boleh ingin tahu, nggak jadilah. Udahlah, balik lagi lah. Ambil air wudhu, sholat aja lah, nggak jadi keluar dia. Pagi-pagi sudah selesai, karena takutnya cepet-cepet lah. Pak, saya permisi. Tadi malam kan pemuda dengar nggak? Dengar. Teriakan yang mengerikan. Iya. Itu siapa? Di sebelah itu dia seorang dukun hitam. Setiap malam makan mangsa 1 orang. Oh pantasan. Ya udah berapa orang yang? Udah kira-kira 50 orang udah ditanam di belakang rumah itu. Untung kamu pada ini malam ini sajalah kamu yang selamat. Orang yang di sini pasti mati. Tapi kamu kok enggak? Ya saya enggak kepo Pak. Aman, iya. Kalau orang kepo Mbak Wiwi, makan hati. Ya, Mbak Wiwi kan lagi belanja ke sana, ya kan?
ada cerita gini gini. Apa kita apa? Iya, mertua kamu itu loh. Zaman dulu masih hidup, pelitnya setengah mati. Apalagi Mbak Yumu, mula-mula, suamiku jen, pantas duit aja nggak dikasihkan semua, gajinya 3 juta, cuma kasih 1 juta sampai rumah. Abang, ternyata kamu nggak benar ya. Gara-gara kepo, maka jangan kepo. Kepo akan membuat sengsara. Kira lu gua, Mbak Wiwi ya. Lu gua lah. Kasih 1.000, alhamdulillah. Kasih 5.000, alhamdulillah. Kasih 3 juta, simpan 2 juta. 1 juta untuk makan sehari-hari, 2 juta simpan nantinya untuk masa depan. Barangkali nanti ketika abangnya lagi reses, tidak bisa kerja, ada simpanan. Orang ngomong biarin aja lah, mertua yang penting abang kan setia gitu, nggak usah kepo, bahaya kalau kepo, ya enggak. Yang ketiga, udah sampai rumah Pak, malam hari seperti ini, rumahnya lamanya rumah tidak terang seperti ini zaman dulu, lampunya lampu oblek, tahu oblek Pak? Nah, lampu oblek itu remang-remang, orangnya rumahnya itu AC-nya banyak. Tahu AC-nya banyak Pak? Alias bolong. Anginnya selalu meresap. Dilihat dari jauh remang-remang, istrinya tadi membelai-belai laki-laki. Wah, gimana dadanya Mas Amir nih? Gila ya. Ku tinggal 10 tahun, kau punya suami simpanan. Nggak jadi balik Pak, abang tadi. Tidurlah di semak-semak belukar lah. Ku tunggu besok pagi lah. Adalah aku minta pamit aja lah. Ku serahkan ini bekal dan ku tinggalkan dia. Akan balik lagi kerja. Buat apa istri yang tidak setia kepada suami meninggalkan saya? Dalam benaknya. Sampailah pagi benar, bangunlah. Ketak itu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Suami istrinya, bang, terima kasih bang, nggak usah peluk-peluk. Tapi karena saking kuatnya meluk, terima kasih abang, cintaku tetap kepadamu abang, cinta kita gombel lah kamu. Wah, suaminya tambah marah. Apa yang jadi gombel? Kamu menyimpan laki-laki yang lain. Mana abang? Itu dia adalah anakmu, baru umur 10 tahun, kok gedenya segitu? Ya namanya anak satu besar. Ini seketika abang pergi sudah mengisi di perut saya. 10 tahun ini abang. Alhamdulillah, iya ayah, saya ini anak ayah, bukan anak siapa-siapa. Saya cinta suci kepada engkau Bang Amir. Tidak ada lah laki-laki yang lain, cuma satu untukmu. Mati pun aku ikut kamu. Ya Mbak Yui ya, mati ikut kamu juga. Nggak boleh, kalau mati ya cari lagi. Enggak. Mati cari lagi nggak boleh ya. Mati ya sudah gitu ya, bukan mati ikut kamu, masa mati bareng-bareng, nggak ada ya. Itulah, maka jangan mudah memutuskan ketika kita lagi marah. Nggak jadilah, ya sudah mau emosi, ternyata salah prasangka yang tidak jelas. Bahasa katanya sudzon, nggak boleh. Makanya di antara kita, Mbak Wiwi dan Mas Amir, bapak-bapak semuanya, nggak boleh asal menuduh, nggak boleh asal memonis dengan sendirinya tanpa ada bukti. Bahkan dalam Al-Quran pun mengatakan kalau toh suami kita ini berbuat jahat, selingkuh bahasa gampangnya, atau istrinya selingkuh, harus mendatangkan 4 saksi yang adil. Ada 4 saksi yang adil laki-laki? Nggak ada. Carilah bapak-bapak yang ada, nggak ada. Makanya nggak boleh mudah dikecoh oleh orang lain. Nah, itulah 3 nasihat. Apa tadi Mas Amir yang pertama? Jangan cari jalan pintas. Yang kedua, jangan kepo. Yang ketiga, jangan mudah memutuskan perkara dalam keadaan emosi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keluarga kita yang lebih